Tuh operasi otak tuh nggak kayak dulu Mas Riko. Yang dulu operasi harus besar, kemudian buka besar, belah tempurung. Pasiennya bisa nonton, pasiennya bisa menulis, pasiennya bisa bicara, pasiennya bisa berdiskusi dengan dokternya. Bahwa ini operasinya tidak seperti bayangan pasien. Kita bisa buka lubang kecil, sayatan kecil, resikonya juga nggak sebesar yang operasi konvensional. Iya. Yes, apa kabar? Ketemu lagi sama Rico Ceper di sini di Spine Podcast. Yeay! Ini kita kembali lagi ngebahas soal dunia kesehatan ya. Ya pokoknya umum lah, dunia kesehatan umum. Nanti di dalamnya kita bisa bagi-bagi tuh. Wow, ngomongin bedah saraf kayak minggu-minggu lalu episode sebelumnya. Apa itu otak, saraf, tulang belakang, macam-macam lah. Pokoknya manfaatnya untuk kesehatan kita bersama, itu poinnya. Dan bahwa saja dokter-dokter, alat-alat ya kedokteran di Indonesia udah canggih dan udah mumpuni. Nah, jadi kita nggak usah mencemaskan lagi. Ya namanya sakit siapa yang pengen sih gitu. Tapi namanya kadang ujian, cobaan ada aja lah ya. Karena mungkin lifestyle, gaya hidup kita, lingkungan. Sehingga kita mesti sakit dan ceknya nggak usah jauh-jauh ya. Di Indonesia ya udah komplit ya. Mau ahli yang kayak apa udah banyak. Ya, dan hari ini saya Rico Ceper juga nggak akan sendirian karena apa? Yang kita bahas juga ini penting banget nih, ya. Kembali lagi daging, nggak ada tulangnya gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Ada Dokter Agus Aulia. Apa kabar dok? Halo, baik. Sehat dok? Sehat alhamdulillah. Kalau tinggal di daerah mana? Saya di daerah Cibubur. Cibubur, saya Bintaro ya, jauh-jauhan gitu dok ya. Sering camping dok enggak ya? Enggak. Dan kalau bicara soal dokter Agus ini, datanya dia nih apa dan siapa aja prakteknya di mana gitu ya. Beliau nih tempat prakteknya ya, tempat praktek bedah saraf saat ini dokter Agus ini ada di Rumah Sakit Umum RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Juga ada Rumah Sakit Jakarta di Semanggi. Ya, Semanggi sini Jakarta juga, Jakarta Selatan, dan juga di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat ya. Betul. Berarti sesama mungkin diri tadi Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Jakarta. Kenal dokter Wawan? Ya kenal. Ya, kenal dokter beliau, Wawan ya? Kenal banget. Beliau mentor saya dan mentor. saya. Itu kalau saya iri sama dia, tinggi banget badannya dong. Saya ceper banget gitu ya. Nah, kalau Pak Dokter sebelum kita berlanjut ngebahas pertanyaan lebih dalam, ada kegiatan selain kedokteran tuh apa dok? Hobi-hobi, sepedaan, memancing, apa aerobik atau apa? Ya saya lari ya, mungkin saya lebih suka lari. Dari masalah? Rutin lari. lari. Memang lari rutin exercise. Nggak sampai runner ya, cuman setiap hari atau seminggu 3 kali saya usahakan untuk rutin lari. Jogging. Treadmill ya, atau keliling komplek? Kadang treadmill, kadang lari di beberapa tempat ya. Kebetulan saya suka lari di Kebun Raya Bogor, ngelilingi Kebun Raya Bogor atau di culture. Ya, culture ya namanya. Culture zaman sekarang dok. Zaman sekarang culture ya. Itu sama tuh ya sahabat Spine sebelum saya ngomong. Kan istri saya kemarin habis lahiran. Katanya dia mau agak sehat lagi, langsing lagi. Dia bilang ya udah pelan-pelan aja, lari aja udah nyicil. Kalau pelan-pelan. Akhirnya dia tiap hari nyicil, sehari lari 2 kilo, 2 kilometer, 2 kilo. Rutin tuh dok. Udah 6 bulan sekarang. Dan sekarang saya nggak tahu dia udah sampai mana dok. Sampai Bogor men. Kegocek ya. Nggak pulang-pulang tuh. Udah 6 bulan tiap hari 2 kilo. Udah sampai Ciawi kali, udah sampai Gadok gitu ya. Nah dok, ini sudah berapa lama menjadi dokter spesialis bedah saraf? Dan selain praktek ada kegiatan tadi selain lari tadi. Gimana dok kalau berbagi cerita? Ya saya spesialis bedah saraf. Waktu itu sekolah di UI ya, Fakultas Kedokteran UI sudah dari tahun 2012 Salemba saya dok lulus. ya? Betul, dari Salemba. Ya, dari tahun 2012 sudah menjalani pendidikan bedah saraf, kemudian sudah melakukan bekerja sebagai dokter bedah saraf. Saya mendalami kemudian melanjutkan beberapa pendalaman di bedah saraf, sempat belajar ke Tokyo. Iya. Kemudian beberapa kursus-kursus bedah saraf juga saya jalani. Sekolah mulu dok ya. Kalau dokter itu katanya sekolah mulu ya. Sekolahnya banyak ya. Karena ilmunya berkembang memang. Ilmunya berkembang jadi kita memang harus up to date ya. Kita harus mengikuti yang pada akhirnya dengan teknologi yang baik lagi-lagi kita bisa mencapai menyembuhkan pasien dengan lebih baik, itu intinya. Lebih baik ya. Dan sejauh ini untuk
jadi sekolah ke sini, negara ini, pengalaman ini, seminar ini Dok ya. Iya, betul. Sudah banyak ya. Iya. Kalau ini umum aja sih di luar teks, saya lagi mikir. Kalau saya kan banyak kerjanya siaran radio. Dulu dokter pendengar saya ya taunya. Iya. Saya dulu setia Mustang ya. FM ya, Mustang. Radio Mustang lah. Iya. Saya ingat kalau saya radio udah 8 misalnya gitu ya. Iya. MC mungkin udah 100 kali misalnya atau ingat nggak ancar-ancar kalau ngebedah gitu Dok? Udah berapa pasien Dok? Pengalaman? Waduh. 1000 atau 100 orang gitu. Mungkin udah hampir 1000-an ya, mungkin saya sendiri nggak ngitung sebenarnya. Cuman sejak 2012 lah, berarti udah berapa? 2012 sampai sekarang mungkin udah 20-an tahun ya. Yang pasti hampir setiap hari kita melakukan tindakan ya, operasi dasar ya, operasi otak apapun itu bentuknya, dari mulai kasus stroke, kasus tumor, kasus functional ya, kasus Parkinson, gangguan gerak, kemudian beberapa kasus tulang belakang juga kita lakukan dari sejak 2012. Jadi ya mungkin udah hampir ribuan ya. Sayangnya saya nggak punya catatan itu, cuman masukin buat CV gitu. Udah berapa ribu gitu. Dulu awal-awal sempet ya di tahun-tahun pertama ya, cuman sampai ke sini udah males. Udah sama ya sama saya. Sama ya. Kalau saya sama gitu. MC di sini, MC di situ, zaman-zaman SMA. Udah makin ke sini banyak ada MC, ada acara siaran. Bodoh teing lah, udah lupa gitu ya. Operasi otak udah semuanya. Saya yakin sahabat Spine yang belum dia lakukan pernah nggak melakukan operasi otak-otak makanan? Itu sih dimakan. Itu dimakan sering. Beda. Nah Dok, kita mulai nih Dok. Masuk ke beberapa pertanyaan ke topik kita yang memang pembicaraan hari ini adalah, saya tuh kepo dengan yang namanya bedah saraf. Itu apa sih Dok gitu ya? Dan kalau istilahnya saya baca-baca, dokter ini kan fokus di kepala ya Dok ya? Iya. Nah, saya di bedah otak saraf, ya. Bedah otak khususnya lagi memang saya mendalami functional neurosurgery atau bedah saraf fungsional yang pada dasarnya kita memperbaiki atau melakukan tindakan bedah saraf untuk memperbaiki fungsi otak ya. Beberapa penyakit kita lakukan ya, seperti pada kondisi penyakit Parkinson disease atau gangguan gerak seperti tremor atau ada yang disebut dystonia, itu kekakuan, dan beberapa penyakit lain itu disebut gangguan fungsional. Artinya gangguan fungsional itu di anatomi otaknya itu normal, cuman fungsinya terganggu, dan itu bisa dioperasi, bisa dilakukan tindakan untuk memperbaiki gangguan geraknya tadi. Dan kalau Dok, ini kalau kita mendengar kata operasi otak nih Dok, yang kebayang masyarakat awam nih pasti sayatan besar aja, operasi berjam-jam dan pemulihannya tuh yang apa ya, yang lama gitu ya. Tapi sekarang tuh kan sering banget yang dengar istilah apa ya namanya, minimally ya, apa minimal invasif ya. Invasif, jadi sekecil mungkin lah istilahnya, seminim mungkin gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu atau operasi minim invasif lah gitu. Sebenarnya apa sih Dok yang dimaksud dengan operasi minim tadi ya? Dan apa bedanya dengan operasi konvensional yang ada selama ini? Ya karena teknologi itu jauh berkembang dari dulu hingga sekarang. Ditemukannya berbagai macam alat yang membantu tindakan kedokteran seperti mikroskop. Kita operasi pakai mikroskop. Betul. Yang jelas untuk zoom in ya, untuk memperlebar lapang pandang dan melihat organ secara detail langsung. Kemudian beberapa alat seperti endoskopi, kemudian ada stereotaktik, ada neuronavigasi, dan beberapa teknologi lain itu memungkinkan kita dokter bedah saraf untuk lebih precise atau lebih fokus kepada satu titik di otak ya. Dengan begitu kita bisa melakukan sayatan yang minimal, tidak seperti konvensional yang dulu kita harus melakukan sayatan yang besar untuk mencapai satu titik di otak. Sekarang cukup dengan sayatan-sayatan kecil saja. Misalnya sayatan sepanjang 3-5 cm di kulit kepala, atau hanya kita buat, tentu setelah kita melewati kulit kita harus membuka tengkorak ya. Anggapan orang dulu atau operasi konvensional dulu, tengkorak tuh dibuka ya, seperti misalnya membuka tempurung di black kelapa, gitu, betul. Ini kelapa kalau kita buka kemudian terbuka, kemudian kita bisa mengambil airnya. Itu dulu. Cuman jauh berkembang dengan teknologi tadi, kita mungkin dengan hanya membuat satu lubang saja kecil ya, satu lubang kecil dengan diameter 3 mm sampai dengan 5 mm kecil, kita bisa mencapai struktur di dalam otak dengan teknologi tadi dengan tepat, dan angka error atau melesetnya kecil tadi. Jadi ya tadi
tidak semenyeramkan dengan bayangan atau seiring konvensional dulu. perkembangan teknologi, kemampuan kompeten dokternya juga Ya, gitu ya. ya, ya. Jadi udah nggak yang gimana-gimana gitu ya dok, Betul, jangan betul, takut betul, duluan betul, gitu, betul. mindset kita mesti berubah. Nah, apakah semua pasien dok ini bisa menjalani operasi minim invasif tadi itu dok? Atau keuntungan terbesar yang dirasakan pasien untuk itu gimana dok? Ya, memang nggak semua pasien ada seleksinya memang. Oke. Ya, beberapa pasien tumor otak yang kita kerjakan memang tumornya besar, Ya. itu nggak ada jalan lain, memang harus dilakukan kraniotomi atau membuka tulang dan sayatan yang besar pula. Iya. Cuman ada beberapa tumor yang kecil, misalnya letak dalam atau kasus stroke misalnya pendarahan otak yang letak dalam, itu kita bisa lakukan loh dengan sayatan kecil 3 atau 4 cm, kita bikin satu lubang kecil, kemudian kita kita tindakannya minimal sehingga satu waktu operasinya jadi kecil, Iya, jadi betul. nggak panjang. Dua, waktu rawatnya menjadi kecil juga. Jadi udah hitungan 3 hari, 5 hari habis tindakan pasien udah bisa pulang. Iya. Nah, itu sangat nyaman buat pasien. Nah, beberapa dari masyarakat, ada juga mungkin public figure nih dok, itu bekas lukanya gimana? Kan kita melihat estetik juga nih dok ya. Iya. Itu kan suka dicemaskan nanti nandain nggak, bebekas nggak, atau gimana tuh dok kalau menurut dok? Ya kalau biasanya kita buat sayatan itu di belakang garis rambut ya. Jadi ketika rambutnya tumbuh itu nggak kelihatan lagi sayatannya. Seperti orang normal. Oh, Ya, seperti itu pun kecuali dia botak biasanya masih akan terlihat bekas sayatan. Oke. Ya. Tapi kalau ada rambutnya juga. Kalau ada rambut orang nggak akan mengira bahwa orang ini pernah dioperasi otaknya. Ya, saya sempat ada membaca dok, kalau sekarang tuh ruang operasi bedah saraf istilahnya sudah menggunakan teknologi seperti kayak neuro navigation gitu dok ya, dan lain sebagainya, mikroskop ya, bedah juga ya, sampai dengan macam-macam deh ya, stereotactic surgery gitu dok. Nah jujur untuk orang awam, istilah-istilah itu kan terdengar agak-agak sangat canggih lah. Canggih kalau ke dokter udah tiap hari makanannya dok kayak gitu ya. Nah, bisa dijelaskan satu persatu nggak dok? Itu sebenarnya alat-alat itu membantu dokter seperti apa aja? Kemudian mana teknologi yang paling sering digunakan dokter sendiri? Iya, itu memang udah jadi standar nih. Memang jadi standar pelayanan bedah saraf, beberapa alat tadi, neuronavigasi, mikroskop atau alat stereotaktik tadi pada intinya untuk memudahkan kita melakukan tindakan operasi. Betul. Yang neuronavigasi itu pada prinsipnya itu seperti GPS memang. Iya. Ya, seperti GPS. Jadi untuk mencapai atau Titik yang ya, kita bisa ibaratkan otak itu seperti tumpukan jerami misalnya. Kemudian ada jarum yang di dalam tumpukan jerami itu yang harus kita capai. Gak mungkin kita mengobok-obok jerami itu. Oh iya, kan atau dalam hal ini kita mengobok-obok otak untuk mengambil Jarum suatu tumor katakan dalam otak atau pendarahan atau suatu struktur. Maka dengan GPS ini, dengan neuronavigasi ini kita bisa precise, kita bisa tahu letak koordinatnya. Sebenarnya dipakai prinsip matematika, nanti dapat koordinat X, Y, Z dengan tepat kita bisa dapat dengan neuronavigasi, dan itu live. Jadi kita bisa lihat secara live struktur tadi. Betul. Kemudian alat kita sudah sampai di struktur tadi, dimana kita bisa dengan aman tanpa merusak struktur sekitarnya. Itu satu, neuronavigasi, GPS system. Dua, kita menggunakan mikroskop. Tentu mikroskop semua orang tahu pada dasarnya untuk memperbesar ya, zoom in, sehingga semua struktur otak ya, struktur otak, struktur pembuluh darah, struktur tumor itu sendiri, batas antara tumor dengan otak yang normal akan terlihat jelas. Iya. Sehingga kita bisa mengambil tumor tanpa merusak sekitarnya. Bisa bayangkan kalau tumornya letaknya di daerah bicara, kalau kita tidak bisa bedakan antara si tumor dengan pusat bicara tadi, bisa saja tumornya kita ambil, tapi pasca operasi kita merusak pusat bicaranya sehingga dia nggak bisa bicara, atau kita sebut afasia. Itu artinya tujuan kita nggak tercapai. Tumornya terambil tapi dia nggak bisa bicara, buat apa ya? Nah tadi dengan mikroskop kita bisa hindari hal tersebut. Ya, mikroskop saja. Yang tiga, stereotaksi juga mirip GPS ya. Dengan alat ini lagi-lagi kita bisa mencapai struktur otak di dalam tanpa merusak otak sekitarnya dengan hanya melakukan sayatan kecil dan lubang yang kecil ya. Jadi ini sangat minimal invasif, mengurangi waktu operasi dan waktu rawat. Seperti itu. Nah, ini seberapa besar pengaruh teknologi tadi tuh terhadap keberhasilan operasi, dok? Aduh, besar banget ya. Kalau dulu tadi ya
operasinya berhasil tapi ada kecacatan yang terjadi Iya, suka ada misalnya. 50-50 istilahnya Ya, gitu. 50-50. Ini sekarang kita bisa naikkan chance untuk sembuhnya dengan lebih baik, dengan resiko komplikasi yang lebih kecil, itu intinya. Ya, misalnya tadi kita bisa mengambil tumor tanpa merusak lebih jauh, tanpa bikin dia cacat, tanpa bikin dia lumpuh, tanpa bikin dia gangguan bicara dan lain-lain gitu. Waktu operasi lebih singkat, waktu rawat juga jadi lebih singkat gitu. Itu sering banyak Seperti di masyarakat gitu dok, maaf dok. Jadi suka mindset kami yang awam-awam mungkin yang sahabat fans suka gini, iya nanti yang operasinya ini sembuh, ada aja situ si oknum ini gitu ya, mungkin jadi seolah ada oknum yang malpraktek. Jadi yang tumornya sembuh, tapi juga kena penyakit yang lain ngerembet gitu dok. Kan jadi nyebelin, jadi bicaranya keganggu, ada saraf yang kepotong apa gimana gitu. Iya betul, dok. itu sering terjadi memang beberapa pasien takut operasi karena oh dok tetangga saya, oh dok saudara saya habis dioperasi bukannya sembuh, cuman jadi cacat. Ya. Nah itu pada dasarnya karena hal tadi. Jadi memang ketika manipulasi operasi, ketika mengambil tumor, mengambil darah atau mengambil sesuatu, kemudian ya tadi mungkin istilah awam kepotong sarafnya mungkin sehingga alih-alih dia sembuh so yang terjadi adalah tadi kecacatannya malah bertambah. Aduh. Nah tadi dengan alat-alat ini tentunya tadi kita bisa menghindari banget komplikasi yang bertambah buruk tadi. Jadi sekarang istilahnya gini, operasi bisa lebih presisi gitu dok ya, dan pulihnya pun jauh lebih cepat ya dok ya gitu. Betul, begitu juga dengan operasi otak ya dok kayak gitu, maksudnya proses pemulihan pasien juga bisa lebih bagus ya dok. Ya, tadi rata-rata rawat kita bisa di 3 sampai dengan 5 hari ya pasien-pasien dengan minimal yang kita lakukan minimal invasif. 3 sampai 5 hari rawat, habis itu kemudian bisa pulang. Iya. Dan butuh apa? Setelah 5 hari pulang, recovery-nya seminggu, sebulan? Tergantung memang dari penyakitnya ya. Tumor mungkin butuh pemulihan lebih lama, kalau yang fungsional lebih cepat dan lain-lain seperti itu. Iya, dan denger ya bisik-bisik tetangga kan, kalau ada lagu bisik-bisik tetangga gitu gitu ya. Bahkan ada operasi yang dibius total, separuh dibius, bahkan sampai tetap tersadar, itu juga ada sekarang dok ya? Ya sebenarnya itu udah lama ya, bukan sekarang ada, cuman itu udah dari lama. Teknik itu namanya awake surgery. Jadi kita tidak melakukan pembiusan pada kasus-kasus tersebut. Biasanya kita lakukan pada tadi tumor-tumor atau kasus movement disorder atau gangguan gerak seperti Parkinson dan lain-lain. Sengaja kita bangunkan Mas Riko. Bisa ngelihat nonton langsung. Pasiennya bisa nonton, pasiennya bisa menulis, pasiennya bisa bicara. Pasiennya bisa berdiskusi dengan sambil dokternya ini sambil otaknya diobok-obok lah istilahnya. Dia bisa nonton tuh dok? Dia bisa ya. Cuman itu kita hindari ya sebenarnya, karena pada beberapa pasien dia takut justru melihat itu. Pada beberapa center justru dia pakai ini Mas Riko, dia pakai Netflix. Jadi kitanya lagi operasi dia bisa nonton Netflix. Untuk menghindari kecemasan. Tentu tetap pasiennya akan cemas ketika operasi, tapi dengan melakukan itu dia mengurangi cemasnya. Itu bisa awake surgery, dan itu kita lakukan tadi ya untuk memastikan ketika operasi tadi misalnya ada pada pasien Parkinson tangan tremor tuh. Waktu kita obok-obok atau kita operasi, tremornya berhenti, kakunya berkurang, kemudian bicaranya lebih baik dan lain-lain seperti itu. Untuk kita bisa tes intinya. Jadi nontonnya tuh bukan nonton yang otaknya dia sambil sadar dia yang diobok-obok, enggak ya? Bisa saja kita. Bisa, kalau mau. Iya kalau mau, cuman kebanyakan pasien akan merasa cemas justru dia ngelihat itunya. Jadi gue nonton Netflix Netflix atau mendengar lagu saja biasanya. Dengar lagu. Betul. Biar tenang ya dok. Biar tenang, intinya itu. Iya, takutnya nonton film juga filmnya Susana gitu dok kan. Filmnya nyeremin. Nih, dan sekarang bagaimana dok? Biasanya menjelaskan kepada pasien yang sangat takut operasi, kan ada tuh dok masyarakat ya. Dan apakah justru menunda operasi ke depannya ya bisa membuat kondisinya semakin lebih buruk kan gitu. Jadi untuk menyadarkan tuh gimana dok kalau gitu? Ini challenge, tantangan buat kita ya. Memang ketika kita atau dokter berdasarkan menyampaikan pada pasien ini harus operasi kepalanya, memang seketika itu bagi pasien drop dan terkumpul semua imajinasi, tengkorak yang dibuka, otak yang berdarah segala macam. Kemudian pada akhirnya mereka memilih untuk ke orang pintar pada beberapa kasus, dan alternatif. Ya itu ini dan pada akhirnya orang-orang yang kayak gitu kembali ke kita dalam kondisi yang lebih buruk seringkali. Dan itu
sangat disayangkan karena sebenarnya dia harusnya bisa disembuhkan harusnya ya. Dari awal ya. Dari awal ya. Yes. Itu tantangan kita memang. Yang kedua, dengan teknologi minimal invasif ini, dengan beberapa teknologi yang berkembang, kita bisa jelaskan sih bahwa ini operasinya tidak seperti bayangan pasien. Kita bisa buka lubang kecil, sayatan kecil, resikonya juga nggak sebesar yang operasi konvensional. Waktu rawatnya juga sebentar, jadi bisa seperti itu. Nah kalau otak, nah ini sahabat Spine ya, otak kan ini merupakan pusat dari hampir seluruh fungsi tubuh, yang artinya sedikit saja meleset ini bisa dampaknya besar banget nih dok. Kita paham soal ini kan. Nah seberapa penting dok tingkat istilahnya akurasi dalam operasi otak saat ini di Indonesia aja? Ya alatnya, ya kompetensi dokternya. Kalau dokter lihat gimana dok? Akurasinya. Betul, penting banget. Banget. Satu memang tentu SDM-nya, dokternya harus tadi dia mempunyai kemampuannya, punya kompetensi yang berhubungan dengan itu. Kemudian yang kedua alatnya tadi sudah disebutkan. Ketiga lagi-lagi yaitu ya kita tidak ingin membuat pasien yang dioperasi menjadi bertambah buruk, itu intinya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Gitu. Harusnya bisa lebih baik memang. Kalau saya lihat juga gini deh, dokter ya nggak sih sahabat Spine ya, kita semua datang mau sakit ringan ke sakit berat, punya public speaking yang baik juga dok ya. Jadi gimana tanpa bermaksud lebay, tapi juga nggak menggampangkan kan. Betul, Bu ini mah gampang udah. Lu buat lu gampang, buat gue deg-degan kan suka ada yang begitu. Jadi gimana cara penjelasannya bisa keterima dengan nyaman ya dok ya. Betul. Penerangan dengan ilmunya lah gitu ya. Nah selama jadi dokter bedah dok, dokter bedah saraf itu pasti udah banyak sekali yang namanya pasien yang dokter tangani ya, jam terbang nih. Apakah ada satu kisah pasien yang paling berkesan lah buat Pak Dokter, dan mungkin pasien yang kondisinya sangat berat lah gitu ya, tetapi setelah ditangani bisa kembali beraktivitas atau kualitas hidupnya bisa lebih membaik? Pernah nggak dok? Ada lah ya, ada banget ya maksudnya. Dan itu menjadi tujuan saya sebagai dokter itu untuk melihat pasien kembali membaik. Itu memang untuk kebahagiaan bagi kita ya tentunya, di lain selain finansial atau materi ya. Contohnya adalah ada seorang dokter dia Parkinson. Kebetulan saya mendalami pasien Parkinson. Dokter ini usia sekitar 40-an waktu itu. Dalam perjalanan waktunya dia mengalami keluhan berupa kekakuan, kemudian dia tremor berat, sehingga dia sulit untuk beraktivitas. Dia kebetulan dokter, jadi dia nggak bisa praktek lagi, dan dia kebetulan waktu itu lagi sekolah. Dia dokter juga itu. Dokter juga. Ya. Dia lagi ngambil sekolah spesialis penyakit dalam. Dalam perjalanan sekolahnya tuh berat biasanya, maksudnya dia harus visit, dia harus nulis resep, keliling-keliling dan lain-lain. Nah dalam perjalanan karena kekakuan dan beratnya tadi, dia akhirnya harus keluar dari spesialis penyakit dalam ini. Sayang. Kemudian saya temukan, kita lakukan tindakan ya, operasi stereotaksi, kita pasang deep brain stimulation, kita pasang chip di otaknya. Bisa kita pasang chip untuk memperbaiki kekakuan dan rigiditasnya. Kemudian setelah kita pasang, alhamdulillah dia sekarang sudah bisa aktif kembali. Meski memang sulit berharap 100% ya, mungkin mendekati 70-80%. Aktivitas sehari-harinya mendekati. Dia sudah bisa bekerja sebagai dokter kembali. Jadi bisa ketemu pasien lagi, dia bisa menulis resep lagi. Yang bagi dia, bagi kita mungkin itu ya saya bahagia, cuman bagi kita mungkin biasa, cuman bagi dia itu suatu hal yang luar biasa. Tadinya tuh dia sempat depresi Mas Riko. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak bisa, dia merasa tidak berguna. Ya, karena tadi nih, hidup gue udah kelar saya nggak bisa apa-apain, saya harus dibantu sama istri saya, keluarga saya, bahkan untuk makan, bahkan untuk berpindah dari sini ke kamar mandi misalnya. Tapi gara-gara kita pasang DBS, kemudian dia bisa berfungsi sebagai dokter kembali, kemudian dia bisa menangani pasien kembali. Itu menurut saya ya, bagi saya tuh senang banget. Pencapaian ya. Memang Allah yang sembuhkan, cuman ya alhamdulillah bisa. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Dan jadi pasiennya masih ada di sekarang. Jadi sahabat dong ya, jadi sahabat. Jadi sahabat, dan kemudian kerjanya tuh sama di tempat saya di RSPAD kebetulan. Iya. Jadi utang budi, utang nyawa juga tuh. Kebetulan dia tentara TNI. Tentara. Dokter tentara, kita pasang itu. Wah, semangat ininya luar biasa ya. Alhamdulillah
ya semangat itu juga penting ya selain kita Motivasi ya, Dok, ya. betul untuk kesembuhan. Nah, terakhir Dok, kalau boleh memberikan satu pesan deh Dok ya kepada masyarakat Indonesia yang masih takut mungkin memeriksakan gangguan saraf deh atau takut menjalani operasi otak. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada khalayak ramai nih, sahabat Spain semua di rumah? Ya, satu operasi otak tuh nggak kayak dulu Mas Riko. Ya, yang dulu operasi harus besar, kemudian luka besar, belah tempurung, rawatnya lama, kemudian bayangan orang habis operasi cacat lah. Itu nggak seperti Udah itu. nggak gitu. Udah nggak gitu Mas Riko. Jujur, Kita mindset saya masih kayak gitu Ya, Dok. Lingkungan ya. saya gitu, bahwa sekarang tuh kecanggihan kemajuannya gitu. Betul betul. Makanya kita perlu kasih tahu udah maju banget kok hampir semua center ya. Apalagi di tempat saya itu kita udah punya tadi udah banyak neuronavigasi kita punya, mikroskop kita punya, stereotaksi dan beberapa alat lain pendukung tadi. Agar apa? Agar tadi minimal invasif, kita nggak perlu gede-gede, kemudian lama operasinya nggak panjang, kemudian lama rawatnya juga singkat. Keempat, outcome-nya nih, hasilnya juga baik tanpa menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Kalau pada tingkat pasien. maaf nih masyarakat awam ya, Iya, saya iya. unek-unek amit coba nggak pengen sih, tapi kalau ada errornya Iya, iya. gitu misalnya persentase, kalau dulu kan istilahnya 50-50 atau sekarang walaupun ujung-ujungnya Allah juga ya, Iya, dokter iya, yang terbaik iya. lah yang membantu juga. Apa misalnya sekarang bisa udah 90-10 Iya. atau 50-50 kan gitu, anggapan itu gimana tingkat errornya tuh Dok? Iya. Itu banyak faktor sih. Maksudnya faktor juga ya? kita nggak bisa bilang bahwa kita pukul rata chance-nya sekian-sekian ya. Iya, Itu tergantung banyak faktor. Satu bergantung jenis penyakitnya. Tentu pada kasus tumor berbeda dengan Beda-beda kasus case-nya. Yes. Iya, Tumor pun misalnya tumor yang kecil, tumor yang besar, tumor yang letak dalam, tumor letak permukaan, tumor yang jinak, tumor yang ganas. Jadi banyak faktor kalau kita mau jawab pertanyaan itu. Jadi mindsetnya sekali lagi tadi masyarakat, kalau minggu lalu juga sama dokter Wawan, dokter Agus, bahwa sekarang tuh rumah sakit tuh perkembangannya nggak sekarang, udah lama juga Dok ya, bahwa alat kedokteran di seluruh dunia termasuk Indonesia udah oke banget ya. Kemudian SDM-nya sendiri istilahnya kompetensinya, si dokter ahlinya, spesialisnya memang udah cukup. Iya, mumpuni. Saya bahkan bisa bilang ya, mungkin kita nggak kalah sama negara tetangga yang kita tahu beberapa penduduk Indonesia sering main atau sering berobat ke katakan ke Malaysia, Singapura. Dari segi SDM, dari segi alat ya, saya yakin kita nggak kalah Mas Riko. Cuman mungkin tadi yang perlu diubah adalah mindset tadi orang-orang kita ya, bahwa tadi kita bisa loh sebenarnya dan kita punya kemampuan itu gitu. Iya, dan dengan ini dia ya Spine Podcast ini kita ngebuka semuanya. Saya juga makin tahu, saya akan kasih tahu keluarga teman-teman saya bahwa tuh loh Indonesia udah komplit gitu ya. Ini terima kasih banyak ya Dokter Agus. Jadi wawasan saya makin luas nih seputar kemajuan teknologi dunia bedah saraf ya di Indonesia. Ternyata bahwa kita nggak kalah sama negara tetangga ya, luar negeri ya. Terima kasih sekali lagi dokter untuk waktunya, untuk obrolan hari ini sangat membuka wawasan dan ya kalau selalu kita bilang daging lagi gitu ya. Ya selalu manfaat banget nih ilmunya ya. See you next time ya di topik berikutnya yang pasti nggak kalah kerennya dengan podcast sebelumnya ini akan makin panjang. Semoga masyarakat Indonesia sehat semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.